Pertandingan leg kedua semifinal Liga 4 Jawa Tengah antara tuan rumah PSIR Rembang melawan Persak Kebumen yang digelar Kamis 12 Februari 2026 sore awalnya berlangsung sengit. Namun suasana berubah ricuh setelah peluit panjang dibunyikan. PSIR Rembang harus mengakui keunggulan Persak Kebumen dengan skor 2 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuat PSIR tersingkir dengan agregat 1-3 dan gagal melaju ke partai final. Tak lama setelah laga berakhir, sejumlah supporter tuan rumah turun ke lapangan. Mereka terlihat mengejar dan mengeroyok wasit yang memimpin pertandingan, yakni Dwi Purba Adi Wicaksana, mantan wasit FIFA asal Kudus. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, wasit tampak menjadi sasaran amukan massa hingga mengalami tindakan kekerasan. Petugas keamanan yang berjaga langsung berupaya mengamankan perangkat pertandingan dari kepungan supporter. Di luar Stadion Krida, bentrokan antar supporter juga sempat pecah, diwarnai aksi saling lempar dan kejar-kejaran yang membuat situasi di sekitar stadion memanas. Berdasarkan data panitia pelaksana, pertandingan tersebut dihadiri sekitar 5.830 penonton dan disaksikan salah satu pejabat Exco PSSI. Kemarahan supporter diduga dipicu anggapan bahwa kepemimpinan wasit tidak berjalan adil. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara maupun PSSI terkait evaluasi pertandingan dan jumlah korban akibat insiden tersebut. Aksi sosial kembali ditunjukkan klub Super League asal Jawa Timur Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mengajak para pendukungnya untuk berdonasi alat tulis saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada Sabtu 14 Februari 2026.
Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan guna menunjang kegiatan belajar mereka. Langkah ini dilandasi kepedulian Persebaya terhadap masih banyaknya siswa yang belum memiliki perlengkapan belajar memadai. Dengan penggalangan alat tulis seperti pensil, buku, penghapus, dan perlengkapan sejenis, diharapkan dapat membantu anak-anak dalam mengejar pendidikan dan meraih cita-cita. Aksi kemanusiaan ini bukan yang pertama dilakukan Persebaya. Pada 2019, klub kebanggaan Surabaya tersebut juga menggelar kegiatan serupa dengan mengumpulkan boneka untuk disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Surabaya. Performa impresif Persebaya Surabaya akhirnya terhenti setelah kalah 1-2 dari Bayangkara FC pada pekan ke-21 Super League 2025 hingga 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 14 Februari 2026. Kekalahan ini sekaligus memutus catatan tak terkalahkan Bajul Ijo dalam 13 pertandingan resmi sebelumnya. Tim tamu mampu mengamankan kemenangan lewat 2 gol cepat di babak pertama yang dicetak Bernardo Mbia dan Moussa Sidibe. Persebaya baru mampu memperkecil ketertinggalan pada paruh kedua melalui gol Mihailo Perovic, namun hingga peluit akhir skor tidak berubah. Hasil tersebut membuat Persebaya tertahan di posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 35 poin dari 21 laga. Sementara itu, Bayangkara berhasil naik ke peringkat ke-8 setelah mengumpulkan 29 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Pelatih Persebaya, Bernardo Tapares, mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Menurut Tapares, setelah Bayangkara mencetak gol pertama, para pemainnya cenderung bermain dengan emosi daripada menggunakan strategi yang matang. Bayangkara Presisi Lampung FC menunjukkan efektivitas luar biasa dengan hanya 2 tembakan ke gawang pada babak pertama. Namun keduanya berhasil dikonversi menjadi gol. Gol-gol tersebut tercipta dari situasi bola mati dan transisi cepat yang tidak mampu diantisipasi pertahanan Persebaya. Ia menilai timnya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kesempatan tersebut gagal berbuah gol tambahan. Pertandingan ini juga memiliki nuansa tersendiri bagi Tapares. Di tengah dukungan penuh ribuan bonek, pelatih asal Portugal tersebut kembali belum mampu memutus rekor buruknya saat menghadapi Paul Monster. Sehingga laga ini bukan hanya soal hasil di papan klasemen, tetapi juga menyimpan cerita persaingan personal di antara kedua pelatih.
Persija Jakarta kembali harus meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK setelah kalah dari Arema FC. Macan Kemayoran kini diwajibkan mencari stadion alternatif sebagai markas sementara karena stadion yang biasanya menjadi rumah mereka akan digunakan untuk persiapan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ferry Indrasarip atau Bung Ferry, Ketua Panitia Pelaksanaan Pertandingan Persija Jakarta. Menurutnya, Macan Kemayoran akan absen dari laga kandang di GBK untuk setidaknya 3 pertandingan berikutnya. Tiga laga kandang yang terdampak antara lain melawan PSM Makassar pada 20 Februari 2026, Borneo FC Samarinda pada 3 Maret 2026, dan Dewa United Banten FC pada 8 Maret 2026. Sementara itu, Timnas Garuda dijadwalkan kembali bertanding pada FIFA Matchday Maret 2026 saat menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang menjadikan GBK sebagai lokasi pertandingan. Bung Ferry menjelaskan ada 2 stadion yang masuk daftar opsi alternatif untuk Persija, yakni Jakarta International Stadium atau JIS yang merupakan kandang utama dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Satu stadion lain, Stadion Pakansari Bogor, sebenarnya sempat dipertimbangkan, namun panitia memutuskan untuk tidak memasukkannya sebagai opsi karena perizinan yang dianggap rumit. Keputusan ini tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi Jackmania, pendukung setia Persija, mengingat dukungan penuh supporter di laga kandang sangat dibutuhkan untuk bersaing di papan atas Super League 2025 hingga 2026.